Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala beban persoalan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Dan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini adalah dari Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Esra pasal 7, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan saudara. Saya percaya di dalam perjalanan hidup kita mengalami keberhasilan. Seperti apa yang kita rindukan, seperti apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa. Itu sebabnya melalui channel ini setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Karena kita bersama rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Esra memimpin sekelompok orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan mereka, firman Allah menegaskan di ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang. Jadi mereka memulai perjalanan itu ada perencanaan, sehingga dikatakan tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Jadi mereka merencanakan perjalanan mereka, kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem. Dan firman Allah juga menegaskan bahwa dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Ditegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan ketibaan mereka di Yerusalem. Hal yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini saudara adalah bahwa perjalanan Esra dengan rombongan itu semuanya terjadi terlaksana tepat seperti yang mereka rencanakan. Keberangkatan tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan, dan tibanya juga tepat seperti yang direncanakan.
tanpa hambatan. Sekali lagi saudara, saya percaya dalam hidup kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Ezra bersama dengan rombongannya. Semuanya terjadi tepat seperti yang dirindukan. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan menyatakan, Tuhan mewujudkan, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi masalahnya yang sering kali terjadi dalam hidup ini, saudara, adalah bahwa apa yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Apa yang tidak kita rindukan, itu yang terjadi. Padahal Allah rindu mewujudkan, menyatakan, memberkati, menyatakan mujizat lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya saat ini, saudara, melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar apa yang membuat semua yang mereka rencanakan itu terwujud seperti rancangan dan rencana mereka, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam hidup kita juga kita mengalami apa yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan, itu yang diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi sebab atau alasan sehingga semua yang mereka rencanakan semua terjadi seperti yang mereka harapkan, saudara? Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, semuanya itu tepat seperti yang diharapkan. Kenapa? Oleh karena tangan Tuhan ikut campur tangan. Bahkan dikatakan ayat 6 juga demikian. Ezra itu berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Raja memberi segala yang dia inginkan, saudara, karena tangan Tuhan melindungi dia. Artinya tangan Tuhan ikut campur tangan, tangan Tuhan ikut bekerja. Saat ini, saudara, untuk kita mengalami seperti yang kita rindukan, untuk kita mengalami bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, maka kita membutuhkan tangan Tuhan yang ikut bekerja di sana. Itu sebabnya selalu kita berdoa, itu sebabnya selalu kita berseru. Setiap hari melalui channel ini, saudara, ditopang dalam doa. Kita bersama-sama bersepakat, kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena kita rindu Tuhan mewujudkan, saudara. Tetapi selain kita rindu Tuhan campur tangan, mewujudkan apa yang kita rindukan, sehingga kita berdoa, bagaimana supaya Tuhan nyatakan campur tangannya? Kita lihat, saudara, dikatakan tadi bahwa oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Itu ayat yang ke-9 bagian terakhir. Lalu ayat 10 dinyatakan apa yang menjadi sebab atau alasannya sehingga tangan Tuhan ikut bekerja. Dikatakan di sana, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi, saudara, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut bekerja, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut campur tangan, karena Ezra ini orang yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, orang yang bertekad untuk belajar firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 6 tadi dikatakan ia adalah seorang yang ahli Taurat, ahli kitab, dan mahir dalam Taurat Musa. Dia seorang yang ahli kitab Taurat, mahir dalam kitab Taurat, menguasai prinsip-prinsip firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia seorang anak Tuhan yang bertekad
untuk meneliti Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi alasan tangan Tuhan ikut bekerja dalam perjalanannya. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Belajarlah, pahamilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa di dalam channel Sahabat Doa ini selalu diawali dengan firman Tuhan saudara sebelum kita berdoa bersama? Karena saya memahami bahwa pemahaman anak-anak Tuhan terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan itu menjadi kunci. Allah mengulurkan tangannya, Allah menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Karena kita sudah melihat apa sebab sehingga Ezra mengalami campur tangan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Karena dia seorang anak Tuhan, dia seorang pemimpin, dia seorang hamba Tuhan yang rindu dan haus akan firman Tuhan, yang rindu dan belajar firman Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Lalu alasan kedua atau sebab kedua, sekali lagi ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Yang menjadi kunci tangan Tuhan campur tangan dalam kehidupan, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Ezra ini saudara, selain dia rindu meneliti, memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dia juga melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Dia terapkan firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya tangan Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan Ezra. Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kalau kita rindu tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mewujudkan apa yang kita doakan, memberi jawaban terhadap apa yang menjadi seruan dan doa kita, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, selain dia meneliti Taurat Tuhan, lalu kemudian menjadi pelaku firman Tuhan, dikatakan juga serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra sadar kalau dia paham firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang dia pimpin tidak memahami firman Tuhan, maka campur tangan Tuhan tidak akan terjadi di tengah mereka. Apa yang mereka kerjakan tidak akan berhasil, perjalanan mereka tidak akan berhasil. Itu sebabnya Ezra ini juga mengajarkannya kepada umat-umat Tuhan, sehingga semua mereka punya pemahaman yang sama tentang prinsip firman Tuhan, dan semua mereka menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya perjalanan mereka berhasil. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, maka saudara harus konsisten merenungkan firman Tuhan, pahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara harus menerapkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan ajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu kepada keluarga saudara, kepada sekeliling saudara. Beritakan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi saya akan menopang saudara dalam doa. Mari terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan datang bersama kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan penuh hormat. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Datang kepada Dia dengan ketekunan bahwa Dia pasti menjawab doa-doa kita
Mungkin sampai saat ini saudara sudah berdoa sekian waktu untuk segala pergumulan dan kerinduan saudara. Jangan menyerah saudara. Tetaplah berdoa, tetaplah berseru, tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik yang sedang mendengarkan seruan-seruan saudara. Dia tahu segala pergumulan saudara, dan Dia pasti akan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan segala permohonan doa saudara kepada Tuhan, saya rindu saat ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Karena Allah lebih tahu segala yang kita butuhkan, segala yang kita rindukan. Namun Dia tuntut untuk kita berdoa. Yang kita perlukan saat ini adalah perkenanan Tuhan saudara. Jika Allah berkenan kepada kita lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara minta, Allah akan mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Dia buat kesempatan ini kita bisa berdoa. Naikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Dia buat kebaikannya bagi kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Bapa. Kami agungkan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, syukur bagi-Mu, mulia nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa saudara, sebelum saya akan mendukung saudara dalam doa, dalam segala permohonan-permohonan saudara, mungkin saat ini ada permohonan khusus yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi saudara rindu Tuhan mewujudkannya. Ada kerinduan, ada pergumulan, ada masalah khusus yang sedang saudara alami saat ini. Saya rindu saat ini saudara naikkan kepada Tuhan. Mari mulai ungkapkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, mohonkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, mulai berkata-kata atas segala kerinduan saudara, permohonan doa khusus saudara di hadapan Tuhan saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang berseru, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu atas segala kerinduan mereka. Haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang berbeban berat, yang hati mereka sedang berduka, hati mereka sedang terluka, ada masalah dan persoalan hidup yang berat menindih kehidupan mereka, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu
Nyatakan mujizat-Mu atas segala beban persoalan kehidupan mereka. Tuhan, angkat segala beban. Tuhan, angkat segala persoalan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau jadi jalan keluar atas segala kesedihan, duka cita, persoalan yang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin karena situasi dan kondisi ini, ada saudara yang mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan mungkin ada saudara yang terlilit hutang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Mari serukan, ceritakan, ungkapkan keadaan ekonomi saudara saat ini kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Bapa, hamba datang kepadamu menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan ekonomi mereka Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sanggup membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi anak-anak-Mu. Tunjukkan ya Tuhan jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar anak-anak-Mu tetap bekerja keras melakukan yang terbaik, sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi petunjuk sehingga anak-anak-Mu bisa terbebas dari lilitan hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, supaya setiap ekonomi anak-anak-Mu bisa bertumbuh kembali, dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi segala usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara, ceritakan kepada Tuhan, angkat kepada Tuhan saat ini keadaan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Mari ceritakan kepada Tuhan keadaannya dan kemudian mohonkan pemulihan daripada Tuhan, mohonkan kemajuan daripada Tuhan, mohonkan kebangkitan daripada Tuhan untuk segala usaha, pekerjaan dan bisnis saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi usaha anak-anak-Mu, bagi bisnis anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati segala bidang usaha yang mereka sedang kerjakan saat ini, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang sedang berdagang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun bisnis mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa bangkit kembali. Bahkan ketika Engkau memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan mereka, bukan hanya ekonomi mereka yang akan bangkit kembali ya Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bisa menjadi saluran berkat, menolong orang-orang yang susah. Bahkan ya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan ketika mereka mulai melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan,
Pulihkan usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini hamba juga berdoa, ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Berkati mereka sebagai pengusaha dalam nama Yesus. Berikan, ya Tuhan, inovasi yang baru bagi mereka. Berikan kreativitas yang baru bagi mereka dalam mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka. Berkati para pengusaha, berkati para petani, ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan para petani. Begitu banyak para petani di Indonesia ini, Tuhan. Itu sebabnya tolong para petani, tumbuhkan ekonomi mereka. Berkati pertanian mereka, apa yang mereka tanam. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa panen dari apa yang mereka tanam dengan kelimpahan, ya Tuhan. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan bela para petani, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka, Tuhan campur tangan. Bahkan para PNS, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi negara ini. Ajar mereka berintegritas sebagai PNS, ya Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua para pegawai, para honoris, ya Tuhan, dimanapun dalam bidang apapun yang mereka bekerja saat ini, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya memberkati, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para buruh, ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bela anak-anak-Mu, ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis, Tuhan campur tangan di masa pandemi ini, Tuhan. Mereka berada di garda terdepan untuk memerangi virus. Bapa yang baik, berikan kekuatan bagi mereka, ya Tuhan. Berikan imunitas tubuh yang kuat bagi mereka, sehingga mereka terjagai, sehingga mereka terlindungi. Berkati para medis, Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa profesi-profesi yang belum disebutkan saat ini, tetapi kami berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saudaraku, saat ini mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Anggota-anggota keluarga saudara angkat kepada Tuhan. Keadaan keluarga saudara, situasi, kondisi keluarga saudara, bahkan kerinduan saudara terhadap keluarga saudara, mari angkat kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa akan keluarga-keluarga mereka, ya Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri, sanak saudara. Berkati semuanya, biar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan, berkati keluarga anak-anak-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari angkat di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita mau bersepakat berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan harapkan mujizat Tuhan dengan penuh iman saat ini. Dalam nama Yesus, saat ini Bapa, hamba menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong nyatakan mujizat, nyatakan kesembuhan, nyatakan perkara besar,
Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun penyakit mereka, kami tangking dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka, kami cabut dalam nama Yesus. Engkau angkat penyakit mereka, Engkau sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengalami hipertensi. Tuhan sembuhkan dari hipertensi dalam nama Yesus. Kolesterol yang tinggi, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit kanker itu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya ulurkan tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat, Tuhan kiranya menyatakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi setiap anak-anak-Mu. Kami merindukan mendambakan kesehatan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan saat ini Bapa, kami rindu berdoa syafaat bersama bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami. Karena kesejahteraan kota kami, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Jamah Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Bawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Itu sebabnya berkati ekonomi bangsa ini. Tingkatkan biar ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Keamanan bangsa kami Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menjamin ya Tuhan. Politik di bangsa kami ini juga biar tetap ada dalam keadaan tentram dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati, pulihkan jamah lawat bangsa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemerintahan kami, mereka yang sedang mengemban tanggung jawab untuk membawa bangsa ini ya Tuhan ke arah yang lebih baik, untuk membawa bangsa ini lebih maju. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat. Berkati mereka semua, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Masa pandemi ini begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa kami. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan segera bangsa ini Tuhan. Pulihkan pandemi yang terjadi sekarang, biar semua bisa terkendali ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu lah yang menyelamatkan bangsa ini. Gereja-Mu lah yang akan menerangi bangsa ini untuk membawa bangsa ini ke jalan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semuanya untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati semua gereja-gereja, organisasi gereja, berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya jadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan.
Kami telah menaikkan doa-doa kami bersama. Kami telah sepakat bersama. Kami telah bersyafaat bersama. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab doa kami. Kami panjatkan doa kami dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan melalui video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara sudah diberkati saat ini. Dan kalau saudara rindu terus berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, sehingga setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara, silahkan berlangganan dengan mengklik tombol subscribe saudara. Lihat tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan postingan video baru. Dan kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui video ini saudara, dan kalau saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.